Pemirsa, pagi ini saya masih bersama Ketua KPU Kabupaten Tangerang, ada Muhammad Umar, dan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Badri Tamam. Saya mau ke Mas Umar. Mas Umar, ini kita bicara soal partisipasi publik nanti 27 November. Sejauh ini kurang lebih hitung-hitungannya bagaimana tingkat partisipasi publik nanti? Terkait dengan partisipasi untuk pilkada di 2024 ini, kita mengacu kepada pilkada terakhir ya di 2018 itu kalau tidak salah kurang lebih 75% ya. Kita akan coba tingkatkan partisipasi pemilih ini untuk di 2024 sampai dengan 80 atau 85%. Karena upaya-upaya kami KPU Kabupaten Tangerang sudah melakukan sosialisasi di beberapa segmen. Dan juga bukan hanya oleh KPU Kabupaten Tangerang, tapi kita juga menggenjot di masing-masing kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Salah satu contoh kemarin, alhamdulillah di 29 kecamatan rekan-rekan PPK melaksanakan gebiar sosialisasi di 29 kecamatan. Seperti itu. Oke, jadi targetnya harus genjot 5-10% naik. Betul. Dari partisipasi pilkada sebelumnya. Mas Badri, apa saja yang sudah dilakukan konkret kalau kemarin ada gebiar itu di tingkat kecamatan, apalagi Mas Badri? Jadi dengan total DPT 2,3 juta di Kabupaten Tangerang, kita menargetkan 80-85%, dan di dalamnya yang lebih banyak itu adalah generasi Z dan milenial, itu sebanyak 62%. Maka kemudian kita menerapkan strategi top down, jadi KPU turun ke bawah. Kemana maksudnya? Ada KPU Goes to School, ada KPU Goes to Campus, ada penyebaran titik-titik sosialisasi yang bersifat seremonial di bawah. Seperti tadi, 29 titik gebiar sosialisasi, 29 titik posko GMHP. Jadi ada gerakan mengawal hak pilih. Kemudian baru di tingkatan kecamatan, nanti ada lagi di tingkatan desa dan kelurahan, sampai menyentuh ke RT dan RW. Itu ada di 274 titik. Nah, kemudian kami di KPU-nya baru mendirjen untuk supaya sosialisasi ini masuk ke semua segmen, baik dari Gen Z, generasi milenial, Gen X, Alpha, dan sebagainya, sampai dengan sosialisasi ke disabilitas dan forum-forum organisasi kepemudaan yang ada di wilayah. Jadi angkanya besar ya, ada besar. Lebih dari 1,2 sampai 1,3 juta yang masuk ke dalam pemilih pemuda, pemilih muda. Nah, Mas Umar melihat dari gerakan-gerakan yang sudah disampaikan ke masyarakat di kalangan ini, animonya bagaimana Mas Umar? Kalau dilihat dari beberapa kegiatan sosialisasi yang kami lakukan terhadap para pemilih pemula, ya antusias para pemilih pemula ini memang di Kabupaten Tangerang masih perlu kita berikan pendidikan pemilih terkait dengan pemahaman dalam memilih pemimpin terutama ya. Karena ya mungkin efek dari beberapa kali pemilihan terutama ya. Jadi kita juga perlu memberikan pendidikan pemilih lebih intens lah terhadap pemilih pemula khususnya. Oke, Mas Badri, ini kan hari-hari terakhir ya, kurang lebih 7 hari lagi. Nanti bagaimana masyarakat yang masuk ke dalam kalangan pemuda, pemilih pemula ini mungkin bisa didekati lebih lagi supaya nanti mau datang ke TPS tanggal 27 November? Ya, kita sentuh dengan apa yang dia inginkan dan hobinya apa. Jadi sosialisasi ini fun, kemudian tidak yang monoton, tidak serius dan sebagainya. Yang pasti aura atau giro tentang pilkada ini sampai ke mereka. Minimal dia tahu calon-calonnya, tahu visi misinya seperti apa. Ketika dia nyoblos punya alasan. Saya nyoblos ini punya alasan. Saya nyoblos tidak kemudian apatis terhadap politik misalkan, atau masa bodoh terhadap ya tanggal 27 November, maka kita sentuh dengan bungkus-bungkus yang menarik. Oke, ya, itu finishing touch-nya ya berarti. Tapi Mas, sudah ada 2 kali debat yang dilakukan juga ya untuk
Kabupaten Tangerang ini. Dari 2 debat yang dilakukan itu, sudah ada pemaparan visi misi dari yang Anda lihat, catatan evaluasinya bagaimana dampaknya dari debat-debat ini? Dari pelaksanaan debat yang sudah kita laksanakan ya 2 kali dilakukan debat pemaparan visi misi, tingkat partisipasi masyarakat ini memang sudah mulai mengenal dari masing-masing pasangan calon, karena memang yang dipaparkan setiap masing-masing pasangan calon ini juga menjadi perhatian seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Oke, jadi debat 2 kali sudah diselenggarakan, ini menjadi salah satu cara supaya masyarakat paham dan kenal siapa calon pemimpinnya, pemirsa. Nah, selain mengenal, tentu KPU juga punya tugas untuk mengamankan nanti dan menghindari yang namanya potensi dari polarisasi yang bisa saja terjadi di mana saja. Kita akan tanyakan, tapi jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.